Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Darul Arqam, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepadanya. Ia menjadi orang ke-6 dari 6 orang yang telah masuk Islam dan mengikuti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mengikrarkan keislamannya, ia adalah seorang pemuda belia yang fakir, lemah, dan bekerja sebagai penggembala kambing-kambing kepunyaan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lah pergi dalam keadaan tidak berani melewati suatu tempat di mana seorang pemuka Quraisy berada di tempat itu kecuali dengan menundukkan kepala. Setelah keislamannya, ia justru pergi ke tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy di sisi Ka'bah. Saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Ia berdiri di hadapan mereka dan membaca Al-Quran dengan suaranya yang merdu lagi berkesan. Artinya, Rob yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-6. Mereka berdiri menuju kepadanya dan memukul wajahnya, tapi ia tetap membacanya hingga sampai ayat tertentu. Kemudian ia kembali kepada para sahabatnya dengan memar di wajah dan sekujur tubuhnya. Mereka bertanya kepadanya, "Inilah yang kami khawatirkan terhadap kamu." Ia berkata, "Sekarang para musuh Allah lebih hina daripada aku. Jika kalian suka, aku akan datang kepada mereka seperti ini besok." Mereka berkata kepadanya, "Cukup, sesungguhnya kamu telah memperdengarkan kepada mereka apa yang tidak mereka sukai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda yang mendapatkan pengajaran." Hadis riwayat Ahmad nomor 1/379. Kabar kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya mengenai dirinya ternyata terbukti. Robnya telah mengajarkannya sehingga ia menjadi ahli fikih umat ini dan pemuka para penghafal Al-Quran. Acap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengarkan Al-Quran lewat lisan Ibnu Mas'ud. Beliau memanggilnya pada suatu hari dan berkata kepadanya, "Bacakan untukku." "Wahai Abdullah," ia bertanya keheranan, "apakah aku membacakan untukmu?" Padahal Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban kepadanya, "Aku suka mendengarnya dari selainku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, berpeganglah pada pesan Ibnu Ummi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud. Kecintaan dan kepercayaan ini membuatnya semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia diberi apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ketika beliau berkata kepadanya, "Kamu mendapat izin untuk membuka tiraiku." Ini adalah perizinan baginya untuk mengetuk rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapanpun ia suka, baik malam maupun siang hari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memang berhak mendapatkan keistimewaan ini. Meskipun memiliki kedekatan seperti ini yang semestinya beban terangkat, tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu malah semakin bertambah khusyuk, mengagungkan, dan menunjukkan etikanya. Mungkin sebaik-baik perkara yang bisa menggambarkan akhlak ini pada penampilannya ialah ketika menuturkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau. Meskipun sedikit yang dituturkannya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihatnya ketika menggerakkan kedua bibirnya untuk berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dan bersabda," dengan sangat ketakutan dan nampak kegelisahan pada dirinya karena khawatir lupa, lalu meletakkan suatu huruf di tempat huruf lainnya. Amr bin Maimun berkata, "Aku berkali-kali datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam setahun, tapi aku tidak pernah mendengarnya menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali suatu hari ia menuturkan sebuah hadits, lalu meluncurlah pada lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah itu ia diliputi kegelisahan sehingga aku melihat peluh bercucuran dari dahinya. Kemudian tidak lama kemudian ia meneruskan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan seterusnya." Alqamah bin Qais berkata, "Abdullah tiap sore hari Kamis menuturkan, tapi kami tidak pernah mendengarnya berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kecuali satu kali. Ketika aku melihatnya, sedangkan ia memegang tongkatnya, ternyata tongkatnya bergetar." Masruk menuturkan kepada kami dari Abdullah, suatu hari Ibnu Mas'ud menuturkan kepada kami sebuah hadits. Lah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ucapannya tertahan, kemudian ia gemetar dan pakaiannya gemetar pula. Kemudian ia mengatakan, atau senada dengan itu atau seperti itu. Ia tidak pernah berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik pada saat bepergian maupun sedang bermukim. Lah mengikuti semua peperangan. Para khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengakui kedudukannya ini.
Di masa khalifah kaum muslimin Imam Utsman bin Affan, ia mendengar upaya-upaya untuk mengkudeta Khalifah Utsman, maka ia berkata dengan ucapan yang berkesan, "Jika mereka membunuhnya, maka mereka tidak bisa menggantikan orang sepertinya sepeninggalnya." Aku bangun tengah malam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Tiba-tiba aku melihat seberkas api di ujung perkemahan prajurit. Lalu aku mengikutinya untuk melihatnya. Ternyata itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma. Rupanya Abdullah Dzulbijadain al-Musani telah meninggal. Mereka telah menggali kubur untuknya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di lubang itu. Sementara Abu Bakar dan Umar mengulurkan jenazah itu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dekatkan saudaramu kepadaku." Maka keduanya mengulurkannya kepada beliau. Ketika beliau menyiapkannya untuk dimasukkan ke liang lahat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, malam ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia." Ibnu Mas'ud berkata, "Duhai sekiranya aku sebagai penghuni lubang ini." Itulah harapan orang yang berhati besar, berjiwa besar, kuat keyakinannya, seorang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik oleh Rasul-Nya, dan dibimbing oleh Al-Quran Al-Karim.